Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Libingkan Karisma dengan NIM 2186-2010-2011. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling singkat berfokus pada solusi yang bisa disebut dengan pendekatan SFBT. Konseling singkat berfokus solusi merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual pendekatannya. Pendekatan SFBT sering juga disebut dengan terapi konstruktivis dan ada pula yang menyebutnya dengan terapi berfokus solusi. Konseling singkat berfokus solusi, solution focus brief counseling merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual. Pendekatan SFBT sering juga disebut sebagai terapi konstruktivisme. Ada pula yang menyebutnya dengan terapi berfokus solusi. Tokoh dari pendekatan ini adalah Inso Kimberg dan Steve de Sazer. Tokoh dari pendekatan ini adalah konseling singkat berfokus solusi, solution focus brief counseling merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual pendekatannya. Pendekatan SFBT sering juga disebut dengan terapi konstruktivisme. Kemudian ada pula yang menyebutnya dengan terapi berfokus solusi. Tokoh dari pendekatan ini adalah Inso Kimberg dan Steve de Sazer. Pendekatan SFBT ini lebih memfokuskan bagaimana masalah klien bisa diatasi, fokusnya pada solusi masalah dan kurang memperhatikan sejarah masa lalu klien, serta tidak peduli dengan bagaimana permasalahan muncul. Beda dengan yang saya kemarin bahas tentang Sigmund Freud, sedangkan Sigmund Freud itu selalu membahas masa lalu, sedangkan ini SFBT ini lebih condong ke menyelesaikan masalah terlebih dahulu, kemudian selesai. Selanjutnya fokusnya pada solusi masalah dan kurang memperhatikan sejarah masa lalu klien serta tidak peduli dengan bagaimana permasalahan muncul. Dialog yang digunakan antara konselor dan konseli dalam SFBT diarahkan pada bagaimana sebaiknya fokus pada solusi dan mendiskusikan tujuan sebagai representasi dari solusi terhadap masalah yang dialami konseli. Pendekatan SFBT lebih menekankan pada kekuatan, sumber daya, dan ketahanan individu yang berfokus pada solusi konseptual. Konselor SFBT percaya bahwa konseli adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan pribadi penuh dengan mindfulness dan kemampuan atau sumber daya dalam menyelesaikan masalah mereka. Kemudian sejarah solution focus brief therapy SFBT berawal pada akhir tahun 1970-an oleh Steve de Sazer dan istrinya yaitu Inso Kimberg saat keduanya bekerja di Brief Therapy Family Center di Milwaukee, Wisconsin. Setelah mempelajari terapi singkat di MRI, Steve de Sazer mengembangkan minat terhadap terapi singkat berfokus solusi. Steve dan Sazer bekerja sama dengan istri dan terapis lain seperti Hawa Lipchik, Jim Brooks, Elam Numlil, dan lain-lain. Kemudian, konseling SFBT memungkinkan untuk meningkatkan kesadaran diri konseling dan fokus pada solusi sebagai suatu keterampilan dan penyelesaian masalah. Konseling SFBT menekankan pada fokus konselor untuk memfasilitasi konseli dalam membangun solusi dalam skala kecil, realistis, dan capaiannya tinggi. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan konseling SFBT. Tujuan konseling SFBT mencerminkan beberapa gagasan dasar tentang perubahan, tentang interaksi, dan mencapai tujuan. Terapis berfokus solusi percaya bahwa individu memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan pribadi yang berarti dan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memecahkan masalah mereka.
Tujuan adalah hak unik untuk setiap konseli dan dibangun oleh konseli untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Solution fokus ini diharapkan kepada akhir sesi klien memiliki tujuan perubahan yang jelas yang hendak dicapai, mengetahui kelebihan dan potensi diri sendiri untuk dapat mencapai tujuan tersebut, dan memiliki motivasi untuk berubah. Tujuan dari percakapan adalah untuk menemukan petunjuk untuk kemungkinan tertentu. Tujuan dari percakapan SFBT juga adalah menemukan petunjuk untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan tertentu di mana tindakan tersebut dapat mengurangi keparahan suatu masalah. Dalam pendekatan SFBT, konselor mempunyai peran sebagai pemandu konseli untuk mengeksplorasi kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dan membangun solusi. Para konselor SFBT menggunakan suatu posisi tidak mengetahui sebagai jalan untuk meletakkan konseli dalam posisi menjadi ahli tentang kehidupan mereka sendiri. Dengan kata lain, konselor mendapatkan bahwa dalam konseli ini, konselilah orang yang tahu tentang apa dan bagaimana dirinya, yaitu konseli sebagai ahli termasuk kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapinya. Jadi seperti kayak kamu mempunyai masalah, jadi kamu yang bisa mengatasi hal tersebut, sedangkan konselor ini hanya mengarahkan dan kayak lebih membuat si konselir tersebut tahu akan masalahnya dan solusinya itu bagaimana. Kemudian konselor SFBT percaya bahwa konseling adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan pribadi penuh dengan mindful dan kemampuan untuk sumber daya dalam menyelesaikan masalah mereka. Konselor SFBT memandang manusia atau konseli sebagai salah satu ahli dalam kehidupannya. Semua bentuk keputusan yang terbaik selalu berasal dari konseli itu sendiri, sehingga konselor fokus pada the power of question. Oleh karena itu, dalam SFBT, konselor selalu berusaha agar pernyataan ataupun statement mengajak konseli bertransmisi dari pembahasan masalah dan fokus pada apa yang konseli inginkan dan membangun solusi penyelesaian masalah. Dalam beberapa literatur pendekatan SFBT juga disebut sebagai terapi konstruktivis. Ada pula yang menyebutnya dengan terapi berfokus solusi. Selain itu juga disebut dengan konseling singkat berfokus solusi. Dari semua sebutan untuk SFBT, sejatinya semuanya merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual pendekatan-pendekatan tersebut. Kemudian untuk mencapai tujuannya, dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki, SFBT memiliki daya tarik sendiri dalam pelaksanaannya. Sebab pada zaman modern sekarang ini, banyak orang yang menginginkan segalanya berlangsung dengan efektif dan efisien. Sehingga dirasakan sangat tepat bila dilakukan di setting di sekolah dan mempertimbangkan konteks waktu dan aplikatif. Karena SFBT dibangun atas dasar asumsi optimis bahwa setiap manusia adalah sehat dan kompeten, serta memiliki kemampuan dalam membuat solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan optimal, walaupun terkadang kita kehilangan arah atau tidak sadar tentang kemampuan yang kita miliki. Dan ada beberapa teknik-teknik dalam SFBT. Yang pertama yaitu teknik scaling. Teknik scaling merupakan teknik menggunakan soal-soal berskala dan dilakukan pada awal atau pertengahan sesi untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ingin dicapai konselor. Konselor memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dikemas dalam soal-soal, kemudian konselor menjawab dengan skala. Skala yang digunakan adalah skala 0 sampai 10, di mana skala 0 mempunyai arti tidak ada masalah dan skala 10 mempunyai arti sangat bermasalah. Kemudian yang kedua, teknik miracle question merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu konseli untuk membayangkan kehidupan yang diinginkan, kemudian mengungkapkan tujuan hidup yang sesuai dengan keinginannya, dan setelah klien mengungkapkan tujuan atau target, kemudian konselor akan menanyakannya.
Fokus dari teknik ini adalah menemukan solusi yang diinginkan sehingga dapat direalisasikan untuk memecahkan suatu permasalahan oleh konseling dan bantuan konselor. Kemudian yang ketiga, teknik expansion merupakan teknik yang memegang asumsi bahwa setiap masalah memiliki dispensasi untuk mencari solusi. Dari pernyataan tersebut, maka peran dari konselor adalah sebagai pembangkit berbagai solusi yang dapat ditemukan dari diri konselor sendiri dengan metode tanya jawab tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir, teknik problem free talk merupakan teknik yang disarankan untuk dilakukan pada sesi pertama konseling karena dapat menimbulkan hubungan dan komunikasi yang baik antar konselor dan konselor. Kemudian kritiknya, SFBT memandang bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan sanggup untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan, karena pada dasarnya setiap orang tidak selalu memiliki problem solving. Problem solving dipengaruhi oleh faktor internal yang ada di dalam diri seseorang yang meliputi motivasi, kepercayaan, sikap, kebiasaan, dan emosi masing-masing individu. Sehingga pada kondisi ini, konseling sangat mengandalkan konselor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.